Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Dry Revise. Jadi di video kali ini gua bakal bahas tentang form terbaru dari Ultraman Z yang baru aja debut di UGF kemarin. Ya kalian tahu lah ya, yaitu Ultraman Z Death Serum Rise Claw, form yang katanya repent. Tapi walau repent ini tuh bagus apa enggak ya? Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Oh iya, sebelum masuk pembahasan, untuk form 1 ini kita bakal bahas dari desain, nama, power, kekurangan, dan kemunculannya juga. Jadi agak lumayan banyak lah ya. Cuman karena cuma satu form aja, jadi mungkin gak terlalu lama ya. Tapi ya nikmati aja guys. Jadi yang pertama dari kemunculan, seperti yang gue bilang di awal tadi, form Ultraman Z Death Serum Rise Claw ini pertama kali debut di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad, tepatnya di episode 9. Episode 9 itu endingnya, dan di episode 10 pas awal-awal. Cuman dari segi penampilan, si Z Death Serum Rise Claw ini agak sedikit kurang kalau dari gua. Kenapa? Karena ya munculnya bentaran doang guys, gak sampai 5 menitan. Habis jadi Death Serum Rise Claw, teriak ngeluarin kosen, ya udah. Jadi ya agak terasa nggak puas aja ngeliatnya ya. Kalau dari kalian gimana guys? Dan mungkin kalian banyak nanya ya, ini form bakal muncul lagi gak? Untuk itu sih ya kita masih belum tahu ya. Tapi ya kalau diteorikan, ya bisa-bisa aja selama ada Belial Rock. Karena form ini didapat dengan bantuan Belial Rock. Emang ini form dapat tanpa Haruki ya, cuman dari bantuan Belial Rock. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, sebenarnya di saat Z comeback di trigger, form Z Death Serum Rise Claw ini udah ada guys. Cuman ya nggak dipakai aja. Dan di trigger episode Z juga sebenarnya jadi kesempatan bagus juga kalau mau munculin. Cuman karena beda tahun penayangan, ya begitulah. Walaupun kalau secara timeline itu form udah ada dan bisa dimunculin. Cuman tahun penayangannya aja guys. Jadi ya selama ini si Haruki nggak tahu ya kalau ada form baru yang didapat Z tanpa dia. Tapi ya gua teorikan kemungkinan form ini bakalan debut lagi di UGF Season 4 atau UGF selanjutnya ya. Karena kalau kita ngikutin si Tiger Tree Stream Rainbow, awalnya debutnya kan di UGF TAC itu ya. Terus di UGF TDC juga balik lagi. Mungkin aja guys. Yang kedua, power. Untuk power masih belum terlalu banyak yang bisa kita ketahui. Karena seperti yang bilang tadi, munculnya cuma bentaran doang. Habis berubah langsung ngekosen ya kan. Jadi kita nggak tahu jurus-jurus lainnya gimana. Apa dari serangan Belial Rock ada yang meningkat, misalnya jadi ada Death Serum Impact, Death Serum Break, misalnya aja ya. Cuman karena di UGF kemarin gak ditampilin full powernya si Z Death Serum Rise Claw ini, jadi ya begitulah. Dan yang kita tahu ya cuman jurus kosennya aja, yaitu Zestium Death Burst. Gabungan antara Zestium Kosen dan Death Serum Kosen bisa dibilang ya. Namanya hampir sama pula. Jadi untuk pose masih sama kayak biasanya ya. Cuman yang berbeda di sini si Z juga pakai si Belial Rock pas nge-kosen, dan efek-efeknya juga beda ya. Jadi ada warna hitam sama merah gitu dan petir-petir gitu ya. Ya ciri khas Belial banget lah ya. Yang ketiga, nama. Oke, untuk nama yaitu Death Serum Rise Claw. Jelas Death Serum dari nama Kosen Ultraman Belial. Untuk Rise Claw masih ngambil dari Delta Rise Claw ya. Cuman deltanya dihapus dan diganti menjadi Death Serum. Ya mungkin itu aja sih ya kalau soal nama. Soalnya ya agak banyak yang bisa dibahas guys. Tapi kalau ada yang kurang ya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Yang keempat, desain. Ya saatnya repent bang, repent. Ya emang repent, tapi bagus apa enggaknya ya, makanya tonton dulu ya. Oke, untuk desain di sini jelas masih menggunakan base dari Ultraman Z Delta Rise Claw ya. Ya kan repent. Cuman yang bedanya di sini adalah di bagian warna, dimana warnanya di sini jadi nggak terlalu ramai kayak Delta Rise Claw, dan berasa Z Death Serum Rise Claw ini lebih gahar dan sangar. Untuk warna jelas warna hitam, terus di bagian corak-coraknya diberi dengan warna abu-abu gelap gitu ya. Untuk bagian armor tangan, bahu, kaki itu warnanya masih sama kayak yang di Delta Rise Claw, yaitu kayak emas ya. Dan juga biru di bagian yang kayak kristal gitu. Awalnya gue kira mata Z Death Serum Rise Claw ini bakal jadi biru gitu ya. Ternyata pas di awalnya ada. Makanya sempat dibilang si mata diamond ya. Jadi dari desain yang katanya repent, apakah kalau menurut gue bagus? Oh jelas, kalau dari gua keren lah. Bodoh amat itu repent apa enggak, karena kalau dari gua ya itu keren guys. Alasannya ya karena form ini bisa dibilang terasa gahar dan sangar juga. Dan di bagian warna ya nggak ramai kayak Delta Rise Claw. Di sini dari segi pewarnaan cukup bagus kalau dari gua, yaitu hitam, abu-abu gelap, emas juga ya.
Ya, jadi kalau dari gue ya nggak terlalu rame guys. Dan kalau ditanya milih Delta Rise Claw apa Deathstorm Rise Claw, jelas gue milih Deathstorm Rise Claw lah ya. Alasannya seperti yang gue bilang tadi, intinya no debat no comment dah ya. Ini form keren udah. Cuman jelas ini dari pendapat gue. Dari kalian mungkin ada yang merasa jelek, biasa aja dan keren. Kalian di tim mana guys? Yang kelima, sekaligus yang terakhir, kekurangan. Nah, walaupun si Z Deathstorm Rise Claw ini gue bilang keren, cuman masih ada kekurangannya guys. Apakah itu? Lanjut part 2. Oke, untuk kekurangan jelas ada di bagian kemunculannya. Karena seperti yang gue bilang tadi, kemunculannya dari si Z Deathstorm Rise Claw ini bentaran banget. Gak sampai 5 menitan gitu ya. Semenit aja sampai gak ya? Gak tau lah ya, gue yang gak ngitung juga. Ya intinya nggak sampai 5 atau 3 menitan guys. Makanya kita yang nonton jelas ngeliat nih form debutnya cuma bentaran doang ya jelas kurang puas lah. Biasanya kalau ada form baru pasti diliatin fighting scene ya, gebuk sana gebuk sini ya kan. Yang ini ya sekali berubah teriak-teriak langsung ngekonsen udah. Makanya sebagian dari kita juga bakal ngerasa kurang puas. Dan jadinya kita juga nggak tahu full powernya gimana. Tapi kalau masalah durasi bisa nggak sih bang? Yang gue tangkap mungkin nggak masalah durasi ya. Karena seperti yang kita tahu, durasi di tiap UGF TDC itu random. Ada yang 20 menitan, 13, 12, ya random. Makanya bisa aja sebenarnya di episode 10 atau terakhirnya itu punya durasi yang 20 menitan juga. Dan bisa menyempatkan dan menampilkan fighting scene dari Z Deathstorm Rise Claw ini. Tapi mungkin si Z Deathstorm Rise Claw ini nggak bisa terlalu lama makanya adalah karena mungkin kayak pakai efek CGI gitu ya. Dan gak pakai kostum beneran. Ya supaya sebenarnya hemat aja ya sama budget yang mereka miliki. Jadi kalau menurut kalian kenapa nih guys si Z Deathstorm Rise Claw ini munculnya cuma bentaran doang? Oke guys, itu dia untuk pembahasan Form Ultraman Z Deathstorm Rise Claw. Form Ultraman Z yang keren kalau dari gua. Tapi walau sebagus-bagusnya itu form, tetap ada kekurangannya ya guys. Form Z ini juga nggak ada yang menduga dan nggak ada yang nyangka bakalan dimunculin. Karena dari trailer yang nggak ada ditampilin, jadi dia surprise lah ya. Mungkin Ultraman dapat form baru di UGF itu bisa aja udah tradisi ya. Kayak di UGF Enga, si Zero dapat form Zero Beyond Galaxy Glitter. Terus si Taiga di di UGF TAC ya, Taiga Tristram Rainbow. Dan sekarang Z Deathstorm Rise Claw di UGF TDC. Yang mana bisa dibilang ketiga-tiganya ya form repaint. Apakah di UGF berikutnya yang bakalan dapat form baru adalah Trigger, Glitter Trigger apa gitu ya. By the way, syukur ya sekarang UGF TDC tayang juga di YouTube. Setelah penantian lama, akhirnya kalian bisa nonton secara legal ya. Walaupun mungkin dari kalian udah ada yang nonton juga ya, dan sampai tamat juga. Tapi bagi kalian yang belum nonton ya silahkan tonton aja guys. Tayangnya setiap hari Minggu jam 8-an gitu. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.